Oke, shalom Bapran, apa kabar? Kembali lagi dalam channel kita, channel yang paling gaya, paling kece dalam bidang rohani, yaitu adalah channel Milenial Baper. Milenial yang bukan hanya bawa perasaan tapi juga bawa perubahan. Nah, hari ini bawa perubahan buat diri sendiri, ya kan, kita bawa perubahan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang susah banget nih gue hubungin, bro. Betul. Sebenarnya gue pengen syuting dari dia tuh dari tahun 2020, tapi baru bisa syuting tahun 2021. Bukan karena pandemi, guys. Bukan karena pandemi. Dicatat pandemi biasanya orang tuh banyak yang free. Kamu free ya, Pak? Sekarang ya. Free. Biasanya setiap minggu khotbah ya, bro. Sekarang tiap minggu kayaknya gereja ya. Tetap semangat. Banyak dengar firman Tuhan. Ya kan, gua kemarin kan banyak khotbahin orang. Sekarang banyak dikhotbahin ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang bukan youth ya, lagi, tapi remaja lebih tepatnya ya. Okay. Nah, kita akan ngomongin tentang pelayanan remaja dan narasumber kita adalah Lionel Steven. Weh, tepuk tangan dong bagi kemuliaan nama Tuhan. Yo. Nah, langsung kita mulai ya teman-teman. Kita mau tanya nih sama kalian Steven. Umur lo berapa sih, bro, sekarang? Berapa? Umur gue 30. Ada satunya juga di belakangnya. Jadi 31. Oh, mungkin kenalan dulu kali ya. Oke. Kak Steven ini 30. Status sudah menikah. Oke. Ya, puji Tuhan, istri satu. Udah itu dulu. Dan satu ya? Itu dulu. Nggak boleh tambah lagi. Nggak boleh dong, nggak boleh. Itu nggak boleh. Benar. Terus apa lagi? Nah iya, kan lo umur udah 30-an nih, bro, ini ya. Harusnya nih kalau umur kayak gitu tuh harusnya kayak udah kayak mengembalakan, merintis. Atau jadi pengkhotbah. Ini kayak ada satu orang tuh yang ada gereja 1 jam saja, gembalanya itu umur 26 tahun. Ya kan, bro? Nah, ini umur 30, kenapa lo kayak masih setia dalam pelayanan JC, bro? JC kan kalau kita tahu umuran berapa sih? JC itu dari umur 13 sampai 17. Nah, berarti kan kayak masih SMP unyu gitu sih. Iya, SMP. Iya kan? SMP unyu. Nah, lu kenapa masih SMP SMA ya? SMP SMA. Kenapa lu masih mau pelayanan JC, bro? Sedangkan masih banyak pelayanan yang mungkin lebih effort lebih bisa lebih di situ. Ya, jadi kalau mungkin gue boleh kasih satu ayat yang memang jadi prinsip gue dalam pelayanan ini. Itu pertama ya memang kenapa sih bisa sampai di usia sekian tuh masih aja di JC gitu ya, notabene umur kelas 6 SD sampai SMA gitu. Nah itu jadi gini, prinsipnya itu memang gue ambil dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Itu dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan, dan banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sebisa mungkin gue dulu itu nggak punya mentor gitu. Ini awalnya gitu loh. Awalnya gue nggak punya, maksudnya gini, mentor pada akhirnya memang ada, tetapi awal-awal perjalanannya itu nggak ada sama sekali. Dan ini juga yang menjadi kerinduan gue untuk bisa mementor gitu loh, anak-anak yang memang dulu seusia gue ini biasanya bandelnya ampun-ampunan gitu loh. Dan disinilah yang gue rindu banget, dan ini yang juga Tuhan kasih ke gue itu supaya mereka ini bisa punya sikap menerima didikan yang tepat gitu. Gitu. Mungkin memang di dalam waktu yang sangat singkat, misalnya kayak contoh ketemu di gereja berapa lama sih, kita chattingan tuh berapa lama sih, tapi at least di dalam setiap usia anak muda ini, di usia yang JC ini, gue di situ tetap gue ada di dalam hidup mereka gitu. Jadi setidaknya gue akan membantu mereka untuk bisa menjalani hidupnya, dan mereka juga akan ngerti
bagaimana menjalani hidupnya mereka itu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kayak lu punya kerinduan buat mentoring mereka ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan nih bro, kalau misalkan lu masih umuran SD nih bro, emang perlu apa mentoring dari luar, sedangkan mereka punya orang tua? Ya, jadi dari usia SD sampai SMA ini kita kan tahu ya, mereka itu udah semakin banyak untuk hidup di luar rumah. Bahkan mungkin orang tuanya sibuk kerja, jadi jarang di rumah. Untuk monitoring mereka juga mungkin karena kesibukan dan lain-lain hal. Cuma tetap itu porsi terbesar tetap ada di orang tua. At least gue bisa memberikan sesuatu value sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka juga tetap at least gini ada yang ngingetin mereka lah gitu. What to do-nya gitu. Gitu sih. Itu memang benar. Itu ini ya, maksudnya itu porsi orang tua memang benar. Cuma di masa-masa itu juga mereka udah mulai melihat dunia luar. Dan kadang-kadang topik-topik yang kadang sensitif atau tabu untuk dibahas itu tuh jarang dibahas sama orang tua, sama anak. Gitu. Makanya disitulah area gue bisa kasih masukan ke mereka buat tuduhnya gitu loh. Apa sih yang harus dijalanin gitu. Ya karena mungkin juga karena banyak ada orang-orang yang zaman-zaman sekarang tuh malah dosa-dosa itu yang dianggap tabu bagi angkatan kita nih. Dulu kan kayak misalkan kayak dosa-dosa seks, segala rupa tuh SMP tahu banget kan gitu. Istilahnya kita SMP megang tangan perempuannya gemeteran loh gua waktu itu ya kan. Dingin ya. Ini panas dingin ya kan, disangkanya Covid nggak lah begitu. Iya. Nah, tapi ternyata kalau zaman sekarang gua kayak pernah denger di Ambon tuh waktu pelayan RTS tim RTS pelayan karena kalau nggak salah pernah ada anak remaja yang benar-benar kayak jual keperawanannya buat dapetin BlackBerry. Nah kayak hal gitu berarti kan benar-benar kayak setuju banget nih dengan peranan-peranan yang JC lakukan nih bro untuk hal-hal yang demikian gitu loh. Nah tapi pertanyaannya gini, emang kalau misalkan yang lu pelayanin JC nih ya kan, lu temuin tuh anak-anak zaman sekarang nih ya, khususnya di Depok lah istilahnya gitu, dosa apa sih yang udah mereka sering lakuin sehingga lu kayak gua harus nih ada sama mereka nih gitu. Jadi kalau dibilang ada beberapa level ya, kalau bisa kita lihat itu misalnya level yang biasa aja dan memang yang level yang udah perlu penanganan yang lebih intens. Jadi yang mungkin yang pertama itu gue nggak bilang dosa itu biasa ya, tapi dosa ini yang amat sangat umum dilakukan. Pertama nyoba-nyoba ngerokok. Coba-coba kayaknya seru ya. Kalau nggak tahu kalau kalian tuh pernah lihat ada suka anak-anak kecil tuh yang suka pura-pura pakai bolpen, mereka kayak sok-sok kayak ngerokok gitu. Nah itu awalnya. Kepo-keponya gitu ya. Nyoba-nyoba. Iya kan gitu. Iya padahal pulpen kayak gue gue ngerokok. Itu kan awal-awal tuh yang kayak gitu tuh. Mereka kepo-kepo ke situ. Nah, itu masih yang tahap awal gitu. Terus mungkin yang ngerokok berkata kasar. Terus ngata-ngatain orang. Nah, itu juga bagian-bagian yang masih ini. Cuma kalau untuk yang dosa-dosa yang gue lihat juga udah ada kan yang tadi mungkin mulai suka sama satu sama lain, tetapi karena paparan internet ini udah lebih mengerikan dibandingkan zaman kalian dulu mungkin ya, kakak-kakak ya. Masih 2G. Iya. Oh ya, paparan internetnya udah mengerikan banget ya kalau zaman sekarang. Jadi ada percepatan dosa juga di sini. Yang mungkin kalau zaman dulu di SMA baru tahu nih karena mereka baru mulai berani pacaran tuh di SMA kalian itu gitu ya. Kakak-kakak ya. Anda umurnya berapa, Pak? Kita ini satu angkatan. Iya. Di surga tuh turunnya bareng-bareng. Iya, betul. Sorry. Kenal Yahoo Messenger sama-sama. MySpace gitu ya. MRC, Friendster. Ya, memang ini udah kelihatan ya teman-teman yang nonton itu udah kelihatan usianya memang udah usia yang harusnya punya cucu. Jadi gitu.
Nah itu maksudnya gini, kayak misalnya mereka baru mulai berani pacaran dan mulai pegangan tangan. Kalau pegangan tangan tanpa intensi apapun itu bagus, maksudnya nggak masalah, no problem. Tapi ketika udah mulai terbiasa dan akhirnya itu sudah menjadi hal yang menyenangkan. Nah itulah yang perlu kita mulai untuk benerin gitu. Kira-kira Pen, sama lo layani di GC, yang pertama nih, ada nggak sih perubahan di tahun-tahun sekarang ya? Orang-orang kan di internet sudah semakin meluas dan orang bisa akses apa aja anak nih. Iya. Dosa misalkan dulu orang nggak pernah ngakuin dosa ini, sekarang kok makin kacau pada kutip. Dan sama lo main di GC itu apa sih hal yang paling parah ibaratnya yang bisa yang lo sampai intens nanganin anak gitu? Iya. Mungkin kalau dibilang dosa yang seperti apa, menurut gua agak-agak gimana nih kalau kita sebutin kan? Oh iya. Ya cuma maksudnya gini, memang udah sampai di dosa yang sudah menajiskan diri lah, begitu. Hal-hal yang menajiskan lah. Ya, jadi inilah yang kita sekarang akan coba untuk kasih sesuatu ke anak-anak JC ini supaya mereka tuh punya pikiran yang sehat gitu loh. Karena dari mungkin kalau zaman dulu sekolah masih onsite atau mereka masih datang ke sekolah dan lain-lain, itu kan mereka lebih banyak ketemu sama teman-temannya dibandingkan dengan orang tuanya juga. Belum lagi nanti ada yang les, ada yang ini, itu udah paparan atau mereka terkena dampak dari hubungan-hubungan yang kurang baik itu juga lebih besar gitu. Nah disinilah makanya gue bilang mau nggak mau kita tuh punya satu mekanisme supaya anak-anak JC ini punya pikiran yang sehat, karena kita ajarinnya juga dengan makanan yang sehat, yaitu udah jelas dari firman Tuhan. Nah bro, kan lu sekarang lagi berkecimpung bahkan berprofesi di dalam dunia media. Jadi portal dan lain-lain gitu. Kalau ingat Steven mah udah inget ke media juga gitu kan. Kalau kita kan medianya beda nih, ya kan. Media cetak kalau kalian. Media cetak. Iya, media cetak. Iya. Majalah gadis. Masih ada coba. Aneka gitu. Aneka Satwa Kak. Nah, lu kan berkecimpung di dalam media. Salah satunya media sosial bro ya gitu. Dan lu juga pernah khotbah di sini juga tentang media sosial. Nah, juga. Menurut lu nih, analisa lu sebagai seorang yang profesi di media itu, ada dampak buruk atau dampak negatif atau apa sih kegiatan remaja yang umuran GC itu psikologinya tentang dia bermedia sosial gitu? Ya, jadi memang untuk sebagai dasarnya orang kenapa sih mungkin anak-anak muda atau anak-anak kecil malah juga udah ada yang mulai main sosmed ya. Sebenarnya apa sih esensinya sosmed ini? Sosmed ini kan sebenarnya adalah salah satu sarana setiap orang untuk mempunyai teman yang mungkin nggak bisa kejangkau gitu loh. Misalnya ada teman kenalan yang ada di Amerika, untuk ketemuan kan jarang, susah. Nah cara kita tahu aktivitas sehari-harinya tuh dari mana sih? Ya dari sosmed. Karena sosial media itu kan sekarang udah erat banget hubungannya dengan daily life kita atau kehidupan sehari-hari kita. Nah dampak negatif dan dampak positif itu sebenarnya balik lagi ditentukan masing-masing oleh setiap individunya. Dan kalau dilihat-lihat ya, zaman sekarang tuh anak-anak muda atau anak-anak remaja pemuda itu tuh rata-rata emang punya lebih daripada satu account. Ya ada fake account ya. Maybe bukan fake account, tapi malah yang dia buat itu adalah the real accountnya dia. Kenapa? Di situ dia bisa mengumpat sesukanya. Oke. Gue nggak perlu pencitraan di depan orang. Di akun gue yang satu itu. Justru kalau yang orang bilang itu fake account, itu adalah akun aslinya dia. Kenapa? Gue bisa sambat, tahu sambat kan? Ya marah-marah di situ, mengumpat di situ. Gue bisa jadi diri gue apa adanya. Gue itu di akun yang itu gitu. Kalau nanti yang akun yang satu nih, akun yang mungkin orang bilang itu real accountnya, itu mungkin kadang-kadang bahkan cuma untuk cuma kayak pencitraan. Iya soalnya nyokap gue
follow gue, bokap gue ikutan main juga nih di Instagram, guru gue ada di sini, dosen gue, pacar gue. Tapi tempat untuk gue mengekspresikan diri gue ya di akun yang palsu itu. Pantes gue banyak banget info aneh-aneh namanya. Tapi Iya. ini uniknya gue pernah ada, tapi kok namanya aneh-aneh. Enggak, ini gue serius loh. Gue kayak gue baru tahu nih kayak gini nih. Berarti sebenarnya psikologi anak-anak dalam psikologi remaja ya dan anak muda lah kita bisa sebut. Sebenarnya kayak bisa dibilang dalam dunia sosial tuh ada kayak ada dua kepribadian dong ya. Satu kayak kepribadian yang dibangun untuk pakai topengnya dia, yaitu pakai real account-nya. Yang kedua ya fake account-nya itu atau second account-nya itu yang benar-benar nunjukin ini gue lo sebenarnya gitu loh. Betul banget. Dan Itu kenapa sih bro kayak gitu? karena gini, orang nggak mau dilihat jelek dong. Iya. Jadi mereka harus menampilkan, sepertinya terkesan dipaksa untuk menampilkan sesuatu yang bukan dia. Contoh, memang ini balik lagi ke masing-masing. Tapi ada kecenderungan gini, ketika gue ada di second account gue bisa mengekspresikan diri gue yang mungkin gue nggak bisa ekspresikan kalau ini ada di depan dosen gue, di depan guru gue, di depan nyokap bokap gue gitu. Ini yang apa ya? Karena kan kita nih budaya timur ini kan nggak boleh marah-marah. Jadi kadang-kadang ada yang ngerasa tuh kayaknya nanti gue kalau gue curhat di sosmed dibilangnya baperan, nggak jadi contoh, nggak ini, nggak itu. Kok gitu sih dia, kok ngomongnya begitu sih kok. Padahal di dalam real life-nya dia ngomongnya belak-belakan orangnya. Ini nggak selalu hal-hal yang negatif ya. Misalnya ya kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ya gue emang ngomongnya belak-belakan. Gue nggak suka ya gue ngomong Apa adanya? iya apa adanya gitu. Nah tapi kan kadang-kadang orang banyak yang mengkamuflasekan dirinya sendiri itu supaya orang-orang itu tidak ada yang ngerasa tersinggung, orang-orang nggak ada yang ngerasa begini, nggak ngerasa begitu, ngerasa begano begini gitu. Nah jadinya mau nggak mau orang itu harus punya satu akun yang menjadi tempat untuk mengekspresikan dirinya. Kalau zaman dulu ya mungkin orang mengekspresikan dirinya dengan pergi ke tempat sepi dan mungkin dia bisa merenung di situ. Ada yang kayak begitu kan, ada juga yang iya ngapain tuh kak? Ngapain tuh kalau iya merenung ya? Agak serem ya. Danau UI gitu tengah malam ya. Iya. Terus nanti ada yang nyentuh dari belakang. Iya. Pulang tekbal. Jadi nyembah apa itu pak? Nah itu ada yang kayak begitu. Jadi hal-hal inilah yang menurut gua sekarang udah dianut oleh banyak orang gitu, pelaku sosial media. Oke ini agak off, cuma contoh gini, gua sama Nando lebih cocok daripada gua sama lu, no. Terus ketika kita masuk sosmed, gua sebenarnya nggak mau follow lu. Kenapa? Ini orangnya nggak asikan Nando. Lu nggak gua follow back, ada masalah nggak? Iya. Kok lu nggak follow back gue sih? Iya. Iya benar. Serius, kok lu nggak follow back gue sih? Sombong lu. Kalau ketemu ntar gitu. Sombong lu, udah gue follow lu nggak follow back. Jadi kayak buat formalitas doang ya. Yang akun real akunnya. Oh, ngerti gue, makanya Instagram sekarang ini bro bikin kayak hide friend atau temen deket doang. Ya ada close friend kan? Iya close friend, aduh itu benar. Jadi memang ada fitur-fitur akhirnya karena apa? Mungkin platform-platform itu mereka mulai mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikonsumsi publik hanya kepada orang-orang yang dia percaya saja. Dikasih lah satu pembaharuan atau updatean ini yang gua banget lah. Misalnya gini, gua nggak suka share ini karena kalau gua share nanti bisa disalahartikan oleh misalnya sama Nando. Tapi yang bisa ngerti gue cuma Ino. Paham nggak? Iya. Itu akhirnya itu yang dipakai jadinya mungkin di story itu bisa di close friend. Supaya apa? Hanya orang-orang yang gue percaya atau orang-orang yang mungkin bisa ngerti jokes gue nih. Itu padahal dalam hal jokes aja ya. Kan nggak harus ngata-ngatain orang, nggak harus gitu kan. Jokes ini kalau gue share ke orang mungkin banyak nanti ada orang yang ngerasa tersinggung atau ngerasa yang nggak cocok nih
sama jokes gue, mereka nanti malah ngomel. Ya udah deh, gue pakai close friend aja gitu. Tapi close friend itu ada weaknessnya juga bro. Misalkan Nando lo masukin close friend lo, terusnya gue nggak mau masukin. Tiba-tiba Nando bilang, no si Steven ini no sekarang udah punya baby juga rupa. Ah masa lo? Iya tuh di updatean story-nya. Ah kagak. Ini Steven nggak masukin gue close friend lo, jadi ketahuan. Iya bener. Jadi tetap fake account jadi jalan keluar bagi yang memiliki kepribadian yang nggak pengen diketahui. Selain untuk kepo mantan ya kan. Aduh. Jadi kalau gue bisa bilang sebenarnya gini, ada hal-hal yang memang kadang sosial media ini sebenarnya adalah ciri dari bagaimana keterbukaan informasi ini udah segamblang itu. Dan gue nggak punya fake account, jujur aja gue nggak punya fake account. Dan kenapa gue kayak begitu? Karena gue lebih baik nggak update daripada gue melakukan update tapi itu merugikan orang. Benar. Jadinya inilah sebenarnya yang menurut gue harus dimiliki pemahamannya sama generasi yang lebih muda. Gue daripada gue ngoceh-ngoceh di dunia maya yang orang nggak ngerti jadi ngerti, mendingan gue ngoceh-ngoceh sendiri ke teman-teman gue, ke teman-teman gue yang gue percaya secara real gitu loh. Misalnya gue telepon kayak, waduh, gue kok bete banget nih gue sama dia, kesel banget gue asli gitu. Nah itu lebih baik kayak gitu kan. Kenapa? Ini juga ada fenomena fake account ini karena mungkin generasi yang di bawah kita punya cara yang berbeda untuk mengungkapkan dirinya. Iya benar. Nah gini Pen, ini menurut yang gue lihat ya, tapi gue nggak tahu gue salah apa enggak gitu. Nah menurut gue tuh ada sebuah perbedaan yang besar antara zaman kita melihat digital konten Kristenan, entah itu khotbah, worship dan lain-lain, sama sekarang. Nah dulu tuh orang bisa dengerin kaset khotbah tuh full atau denger full dan itu seneng. Nah kalau sekarang anak-anak yang umuran JC gitu, itu mungkin agak susah untuk dengar khotbah itu. Makanya dia mencari dengan kata apa namanya khotbah singkat 1 menit bahkan atau quote-quotes gitu. Nah, menurut tuh gimana nih Pan? Keadaan sekarang ini nih? Oke, jadi kalau gue boleh kasih tanggapan masalah ini, jadi gini, orang-orang kayaknya zaman dulu bukan JC doang malah ya. Kayak gitu udah menjangkiti semua. Sampai orang tua pun sekarang udah mulai kayak gitu tuh. Udah jadi kayak misalnya kalau zaman dulu, zaman perkembangan masih cuma ada kaset. Orang kalau mau dengar khotbah harus ke Maranatha. Iya benar. Beli kaset mereka atau sampai nunggu-nunggu nih, ayo khotbahnya si bapak ini, Pak Pendeta ini kapan keluar ya? Yang kemarin saya dengar di gerejanya ini bagus banget waktu saya datang nih. Saya pengen tahu nih gitu. Tapi zaman sekarang apa? Lu tinggal buka YouTube, lu search khotbah apa yang lo mau, semuanya keluar. Itu kenapa? Jadi terkesannya gini, lu nggak bisa nunggu lama-lama untuk dapetin poin khotbah. Kan kesannya jadi kayak begitu. Jadinya adalah yang berubah jadi motivational, khotbah motivasi lah. Udah mengesampingkan esensinya dari pembacaan firman lah. Enggak lah, ntar baca aja sendiri di rumah. Sekarang udah dapetin intinya aja lah khotbah. Nggak bisa lagi kita baca buka-buka. Ini kita baca yuk bareng-bareng, udah nggak ada lagi kayak gitu. Ntar kamu baca sendiri ya di rumah ya. Udah modelnya begitu sekarang. Kenapa? Karena mereka udah bingung. Ada aja yang bingung, aduh gimana cara nyampeinnya ya. Udah jadinya terkesannya kayak udahlah yang penting gue kelarin aja lah khotbah ini, yang gue masukin aja lah kata-kata motivasi, yang penting orang suka. Tapi nilai belajarnya jadi hilang gitu. Padahal kan yang namanya khotbah kita mesti ngegali lagi nanti sampai rumah direnungin, kita sama-sama baca lagi firman Tuhannya, catatannya. Zaman sekarang mana ada yang nyatet? Mungkin enggak, mungkin gini ya, tapi mayoritas orang itu udah jarang nyatet. Mereka udah tinggal buka HP-nya, semuanya ada di sini, udah ngeliat gini. Atau bahkan udah nggak ada yang nyatet, mereka ngevideoin sendiri. Iya benar.
gue nggak usah nyatet nih, gue record aja nih suaranya. Berapa banyak orang yang sekarang udah pakai handphone nih untuk dikeluarin di sini voice recordernya nyala. Supaya apa? Mereka nanti mungkin bisa dengerin lagi di rumah. Modelnya kan udah berubah ya. Iya. Nah itu dia yang perkembangan zaman nggak semuanya negatif memang. Tapi yang harus kita waspadain jadinya khotbah-khotbah motivasi ini nih. Iya. Konten-konten motivasi yang udah tidak berdasarkan lagi Alkitab nih. Iya. Itulah memang di sini kaitannya banyak banget dari riset si hamba Tuhan ya mungkin, terus dari hal-hal yang mungkin relevansinya, maksudnya apakah ketika dia berbicara di depan orang-orang tua dia menggunakan psikologi yang sama dengan orang tuanya, itu kan perlu riset, relevan kan? Masa khotbah di depan orang tua jadi bapak ibu kita nggak boleh nyontek ya? Itu kan lucu ya pak. Nah itu hal-hal yang kayak gitulah yang perlu digali terus, makanya nggak boleh kalah sama informasi gitu, sama perkembangan zaman. Jadi keadaan apa namanya? Keadaan gini nih, lu agak susah nemuin kayak khotbah Shalom bapak ibu yang kasih. Itu itu pasti yang nonton tuh orang tua. Iya. Kalau dia dapat statistik YouTube lah gitu ya, pasti nonton orang tua. Jadi ada satu hamba Tuhan yang dikenal atau diklaim itu sebagai hamba Tuhan anak muda ya. Baru bikin konten baru karena pandemi. Itu kalau dibilang tuh nonton yang udah view itu udah sekelas YouTuber public figure nasional lah gitu pada seorang pendeta. Dibandingkan ada konten yang sama, nilainya sama, khotbahnya sama gitu dan lain-lain sedikit gitu. Makanya apakah anak muda sekarang tuh udah mulai pergeseran apa ya, porsi firmannya gitu, jadi lebih suka sensasi daripada isi. Iya gitu. Iya. Misalnya betul. Sekarang juga lebih banyak kayak bukan hanya sekedar lo potongan khotbah sih. Katanya orang sekarang lebih suka belajar tentang Tuhan dengan quotes dibandingin dengan firman Tuhan gitu loh. Iya. Padahal isinya tuh belum tentu kayak apa namanya Alkitabiah gitu. Bahkan isinya kayak motivasi gitu sih pun ya. Betul. Dan itu juga jadinya kadang-kadang gini loh. Kita nggak bilang ini semuanya salah. Iya betul. Ini semuanya nggak bener gitu. Iya. Tapi gini, ada beberapa hal yang memang harus kita juga mungkin sebagai hamba Tuhan juga harus berani untuk menggali diri lagi nih. Iya betul sih. Contoh kayak misalnya gini, orang kalau dengerin khotbah saya kok bosen nih. Ya udah, ayo belajar lagi cara menyampaikan khotbah atau mungkin ya cara pemilihan katanya. Ayo digali lagi. Nah itu kan itu juga menjadi nilai plus loh. Itu bukan berarti gini, ketika kita public speakingnya bagus, kita boleh deh nggak usah pakai ayat Alkitab karena public speaking gue bagus. Kan bukan itu esensinya lagi kan. Padahal kita menyampaikan firman Tuhan dengan tentunya udah pasti dengan bantuan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus sendiri itu yang bisa kerja. Tapi kita sebagai hamba Tuhannya perlu gimana sih? Ya kita juga perlu menggali diri kita. Belajar cara menyampaikan yang tepat, pemilihan katanya. Jadi ini memang ada hubungannya kok, ini semuanya saling keterkaitan kok, ada kaitannya gitu. Nah, kan sekarang gini nih bro, banyak beredar sekarang musim nih orang bikin akun sartir ya. Dan kita tahu lah akun sartir ini pada akhirnya tuh dalam tanda kutip menurut gue sih menyerang pengajaran gereja tertentu gitu loh. Dan gue nggak tahu ininya gimana. Nah pada akhirnya gue ngelihat bahwa sebenarnya ada kesaksian dari teman gue juga dari Rayon 1H tuh bahwa ternyata banyak jemaatnya dia tuh remaja-remaja itu pada akhirnya lebih mengikuti perkataan yang akun sartir itu gitu loh. Nah kalau menurut lo tuh bagaimana untuk kayak mengatasi hal yang demikian tuh? Mengatasi hal yang seperti ini, pertama memang kalau kita udah tahu itu sesuatu yang kurang baik, nggak usah coba-coba icip-icip lah. Iya. Kalau lo sendiri masih belum bisa memilah-milah, lebih baik untuk keselamatan diri sendiri, lebih baik stop dulu deh. Sampai lo benar-benar bisa memilah-milah mana yang benar dan yang salah. Kenapa? Doktrin ada yang benar, ada yang salah. Tetapi kalau bahkan kamu sendiri belum bisa membedakan doktrin mana yang benar dan yang salah, lebih baik tahan diri dulu deh. Lebih baik konsultasi dulu deh. Supaya apa, pemahaman yang kita dapat ini nanti benar gitu loh. Jangan sampai
wah salah nih. Ternyata wah Tuhan Yesus itu ternyata Bapak cuma 2 gitu kan. Ya, aduh kan saya jadi kesana Pak. Nanti di-cut aja ya Pak. Iya. Kok Tuhan cuma Allah cuma duit tunggal nih gitu. Oh ternyata yang bener tuh duit tunggal ya. Waduh, ini mohon di-cut aja nih. Terus loh, kok ada Pentakosta ketiga? Itu aja pertanyaan ya. Nah, iya betul. Kalau kita sendiri ini ngerti nih. Betul. Apa yang menjadi Pentakosta ketiga? Betul. Bener gak sih? Betul. Nah, tapi yang sangat disayangkan ketika Pentakosta ketiga itu diangkat di akun sartir dan tidak memiliki kedalaman seperti yang kita belajar gitu. Pada akhirnya mereka kayak mencibir bahwa padahal di bawahnya Opah Niko sendiri nih. Pada akhirnya jadi agen-agen ikut sartir kita gitu. Jadi kayak gitu gimana menurut? Betul. Jadi untuk yang hal ini menurut gua untuk akun-akun satir ya, yang paling menurut gua saran yang menurut gua bisa dilakukan adalah yang pertama gini. Lu nggak usah ikut-ikutan komen kalau lu nggak tahu. Bener ya? Karena apa? Contoh gini deh. Akun satir ini kan akun yang kita bisa ngelihat home-nya ya, feeds-nya. Feeds ini diibaratkan tuh kayak rumah. Gua lagi berkunjung ke rumahnya Nando. Nando akun satir nih. Satir ya. Akun satir, gua berkunjung ke rumahnya Nando. Terus gue teriak-teriak ngajakin ribut di rumahnya Nando. Di dalam rumahnya Nando ada 12.000 orang. Menang mana? Ada omnya. Iya, ada omnya, ada engkongnya. Ambon-ambon garang kan. Maco-maco semua. Gue ngajakin ribut di dalam rumahnya Nando. Menurut lo, apapun perkataan lo didengar dia nggak? Ya kagak lah. Ya udah. Lu ngapain rusuh di rumah orang? Bener. Itu bukan tempat untuk berdebat. Tetapi mana ngapain ngajak berantem? Iya. Ya karena apa? Salah banget, salah tempat. Itu bukan ring tinju, itu rumah orang. Iya. Tapi emang di waktu itu makanya gue ngerti banget waktu itu kan teman kita ini kayak ini karena mereka nggak ngerti. Betul. Gitu. Betul. Kita gergetan, gue juga kayak pengen ini tapi dan gue gue ya gitu. Oh ini Bapak Nando ya Pak? Ya iya. Aku nggak tahu loh Kak maksudnya. Aku nggak tahu loh. Gue gergetnya banyak orang yang react, yang dukung malah, dan gue tahu tuh orang kita semua gitu. Jadi betul. Jadi toxic gitu. Ya toxic tuh benar. Maksudnya gini, itu benar-benar ada. Toxic itu real, bukan berarti toxic itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Ketika orang tidak mengerti, lalu dia mencari ke orang yang tidak mengerti juga, jawaban yang didapat adalah ketidakmengertian dan akan orang buta menuntun orang buta. Nah makanya itu dia yang gue bilang untuk akun-akun satir, ya mungkin yang harus kita pahami adalah bagaimana kita juga behavior gitu loh. Ketika mungkin kamu tahu ini salah. Misalnya ya, kamu ngerasa ini salah, coba dong, tanya dong sama orang yang bersangkutan, bukan berarti. Iya. Aku nggak suka nih sama Nando, gue nggak suka sama Nando, terus gue ngajakin Ino supaya nggak suka sama Nando. Itu jahat. Ya padahal kalau lo nggak suka sama, gue nggak suka sama Nando ya gue samperin Nando, bro gue nggak suka cara lo begini, kenapa lo tafsiran yang ini begini? Padahal harusnya kan begini. Nah, defense lo apa? Maksud lu apa gitu? Kalau Nando bisa menjelaskan kan itu kan clear. Benar. Jelas gitu loh. Udahlah, makanya misuh-misuh atau marah-marah di sosial media untuk satu hal-hal yang menurut gua kurang tepat itu apa ya, sayang banget ya. Kita ngabisin waktu hanya untuk nge-hate orang. Benar. Membenci orang gitu ya. Sayang banget, sayang. Gitu sih paling. Panjang lah kalau mau satir si akun itu. Betul. Gue udah nge-follow lagi sih. Ya kalau tidak mendatangkan kebaikan ya nggak usah di follow, apalagi nanti sampai di screen capture tapi dijadiin story Pak. Itu asli itu menurut gue gokil sih. Kenapa? Followers naik banyak nih kayaknya. Kakak yang satu ini dia jadi itu ketika di debat sama Pak Nando ini, dia itu benar-benar serang sampai statusnya dia
poster dia waktu khotbah segala rupa tuh bener-bener kayak gue nggak ngerti sih bener asli. Ya, jadi kan sebenarnya jatuhnya kayak lebih ke pembunuhan karakter lah. Itu ngerusak image orang, terus membuat orang jadi hate speech ke orang yang ini gitu. Padahal mungkin kan hal-hal yang kayak gini kan kenapa nggak diobrolin lagi baik-baik? Kenapa ketika ada yang ngebantah atau berusaha ngajak diskusi, kenapa jadinya kok lu tuh salah, nggak tahu diri lo gitu. Itu kan hal-hal padahal yang harusnya bisa diminimalisir gitu. Karena pun gue kenal ada beberapa hamba Tuhan yang dulu juga kafir, semakin di dewasa rohani dia semakin kayak sadar gitu. Sebenarnya kayak satir itu lo nggak akan mengubah orang sedikit pun. Pada akhirnya dia hamba Tuhannya terkenal lah gitu. Dulu di GBI juga dan segala rupa. Nah, dia itu pada akhirnya dulu suka satirin pendeta-pendeta besar, dan pada akhirnya ketika dewasa rohani ya makinnya dia nggak bisa ngecap orang itu salah, yang bisa menghakiminya adalah Tuhan sendiri. Iya betul. Gitu. Betul. Makanya kalau memang lu nggak setuju akan satu hal ya sudah. Kenapa lu harus ngajakin orang untuk nggak setuju juga? Iya betul. Gitu. Setuju banget. Kayak gitu. Ada lagi? Puas banget. Seneng ya. happy ya. Happy bahas hari ini. Thank you lo. Dua hal yang paling happy nih kita dapetin tamu ini. Luar biasa nih. Thank you ya udah ngundang. Captionnya yang penting punya mentor. Oke, thank you banget nih Kak Steven udah Thank you banget. Datang ke tempat ini, sudah jauh-jauh dari Sentul. Pada akhirnya puji Tuhan udah kita banyak belajar tentang media sosial, pelayanan remaja dan segala rupanya, dan semoga teman-teman juga bisa diberkati dan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, lebih bijak lagi dalam memilih mentor yang paling penting. Karena kenapa? Setiap kita tuh punya mentor, kayak Kak Ino dan Kak Nanu juga punya mentor gitu. Kak Steven pun mentorin banyak orang ya, dia punya mentor sendiri. Punya, gitu. Dan gembala kita Pak Yongki pun juga punya mentor. Iya. Jadi itu sebenarnya pemimpin yang baik itu akan membiarkan dirinya tuh dipimpin. Iya, gitu. Betul banget. Ya kan, dapat dari mana tuh gitu. Wow. Jarang nih. baca. Ada teleprompter. Pakai teleprompter tuh. Iya, benar. Gitu aja sih Kak. Mungkin dari kanan tuh ada. Oke, pastikan teman-teman yang mungkin belum punya mentor, pastikan cari kakak rohani yang tepat buat teman-teman. Berdoa dulu biar kita hidup perlu mentor gitu. Ya, benar. Betul. Karena di mentor itu jauh baiklah daripada kita hidup perlu mentor dan juga butuh pasangan. Iya, betul. Ya, itu pembahasan nanti lagi, Kak. Ya, mungkin kita sambung lagi dong. Soalnya gini, Bro. Iya. Kalau udah masalah kan juga di podcast ini nih, suka nyindir-nyindir punya mentang-mentang. Oh, oke, ternyata ada yang kesindir. Ternyata ada yang kesindir karena kalau kering terlalu lama tuh ke bahaya ya. Betul. Kebakaran gitu. Anda punya istri. Iya, ya kan? Di kantor juga Billy punya istri, Nando punya istri. Iya, betul. Jadi memang kalau kering kelamaan itu suka kebakaran hutan. Iya. Bahaya. Gesekan jadi api. Gimana kalau kita akhiri podcast ini ya? Teman-teman ya. Ini udah menjauh nih, ntar segmen 3. Iya, segmennya ada banyak nih. Iya, oke, itu aja teman-teman. Nah, jangan lupa kita ada jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like dan share video ini, subscribe di akun Millennial Baper. Channel Millennial Baper di YouTube. Karena kenapa? Karena biar bantu bangun akun ini untuk teman-teman, channel ini untuk teman-teman juga bisa memberkati banyak orang. Oke, itu aja dari kami. Thank you Kak Steven. Thank you. Nah, sampai jumpa di segmen yang berikutnya, di episode yang berikutnya, pasti dengan orang-orang yang membawa perubahan, dan yang paling penting adalah kita harus bawa perubahan bagi banyak orang. Sampai jumpa di episode berikutnya di Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan tapi juga bawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless.